Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koirul Hidayah dari kelas PGMII. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang sejarah kesusastraan di Indonesia untuk memenuhi tugas UTS Bahasa dan Kesusastraan. Di atas sudah ada peta konsep tentang sejarah kesusastraan di Indonesia, tentang perkembangan di zaman 80 itu seperti apa, 45 itu seperti apa, dan lain-lainnya. Yang kita bahas akan ada 7. Dan yang paling utama kita akan membahas tentang sastra itu apa, topik kita. Jadi sastra adalah kata sas dalam bahasa Indonesia sebenarnya mengambil istilah dari bahasa Sanskerta, yaitu sastra. Kata sas memiliki makna instruksi atau pedoman, dan tra berarti alat atau sarana. Dalam pemakaiannya, kata sastra sering ditambah awal su sehingga menjadi susastra. Awalan su tersebut memiliki makna baik atau indah, sehingga dapat disimpulkan bahwa susastra berarti hasil karya yang baik dan indah. Kedua, kita akan membahas tentang perkembangan sastra. Adalah penggunaan sastra yang didasarkan pada waktu awal munculnya sastra. Dengan perkembangannya, periodisasi atau sastra ini dapat dilihat dari adanya ciri-ciri sastra yang selalu dikaitkan dengan situasi sosial dan pandangan pengarang terhadap hal tersebut. Telah disampaikan sebelumnya bahwa sastra selalu menggambarkan kehidupan manusia, termasuk realitas sosial yang terjadi. Pandangan pengarang terhadap adanya realitas sosial tersebut menjadi objek karya kreatif sastra. Nah, perkembangan sastra di Indonesia diklasifikasikan menurut perkembangan zaman. Kita akan membahas tentang perkembangan sastra di angkatan Bujangga Lama. Terjadi sebelum abad ke-20. Pada masa tersebut, karya sastra didominasi dengan syair, pantun, guridam, hikayat, dan lain-lain. Bahkan sekarang masih terdapat beberapa upacara adat yang menggunakan pantun sebagai salah satu syaratnya. Dalam sebuah hikayat biasanya dibacakan sebagai hiburan dan pelipur lara untuk membangkitkan semangat juang pembacanya. Hal itu karena sebuah hikayat umumnya mengisahkan mengenai kehebatan atau kepahlawanan seseorang. Yang kedua, tentang angkatan balai pustaka. Berkembang pada tahun 2000-an. Biasanya pengarang pada masa itu mempunyai keinginan luhur untuk memberikan pendidikan budi pekerti dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui sebuah bacaan. Sebenarnya pada masa ini angkatan sastra banyak didirikan oleh orang-orang Belanda. Tujuannya apa sih? Mereka bukan hanya ingin mengembangkan dan memajukan sastra di Indonesia, tetapi juga kepentingan politik. Karya sastra pada angkatan balai pustaka biasanya menggunakan tema yang selaras dengan budaya kala itu, yaitu mengenai kawin paksa. Peristiwa-peristiwa mengenai kawin paksa telah banyak dilakukan oleh masyarakat, bahkan menjadi kebudayaan dalam suatu daerah tertentu. Contoh pengarang yang terkenal pada angkatan balai pustaka, yaitu yang pertama Abdul Muiz, terkenal dengan novelnya yang berjudul Salah Asuhan pada tahun 1928. Karya sastra Salah Asuhan menceritakan mengenai perjodohan dan budaya setempat. Yang kedua, Marah Rusli, terkenal akan novelnya yang berjudul Siti Nurbaya. Bahkan hingga saat ini, novel tersebut masih terkenal dan menjadi ikon perjodohan. Yang selanjutnya yang kita akan bahas, yang ketiga adalah angkatan Bujangga Baru tahun 1933 sampai 1945. Bulan Juli 1933 merupakan tonggak berdirinya sastra angkatan Bujangga Baru, dan saat itu juga terbitlah majalah dengan nama Bujangga Baru. Pada angkatan Bujangga Baru ini, ciri khas yang paling menonjol adalah sebagian besar karya sastranya, baik itu prosa maupun puisi, mengandung suasana romantis. Tema yang digunakan pun tidak hanya melulu mengenai kawin paksa seperti sebelumnya, tetapi sudah berganti menjadi masalah kehidupan masyarakat modern. Novel-novel yang populer pada masa itu ada banyak. Saya mengambil 2 kalau tidak salah. Tentang masalah baru atau Sanusi Pen, yang menceritakan mengenai masalah perubahan. Yang kedua, layar terkembang
Sultan Takdir Alis Jahbana yang menceritakan mengenai kedudukan wanita. Yang keempat, Angkatan 45 atau Angkatan Kemerdekaan. Pada Angkatan 45 ini terjadi pada tahun 1942 sampai 45, di mana pada masa tersebut telah bangkit dan terintegrasi sastra yang ada di Indonesia. Karya sastra yang berkembang pada periode ini bersifat lebih realistis dibanding karya sastra angkatan sebelum-sebelumnya. Pada Angkatan 45 ini diwarnai dengan adanya permasalahan sosial seperti korupsi, penyelewengan, ketidakadilan, hingga kemerosotan moral dan budaya dalam masyarakatnya. Penulis populer pada Angkatan 45 yakni Chairil Anwar, Idris Mochtar Lubis, Trisna Subardjo, dan M. Balfas. Yang kelima, Angkatan 50-an. Pada masa ini ditandai dengan terbitnya sebuah majalah sastra berjudul Kisah yang dipelopori oleh Haji B. Jasin. Majalah Kisah tersebut bertahan sampai tahun 46 dan diteruskan dengan majalah sastra lain. Ciri khas dari Angkatan sastra tahun 50-an ini adalah karya sastra yang mendominasi adalah cerita pendek dan kumpulan puisi. Dalam majalah Kisah pun juga banyak memuat mengenai cerpen dan puisi. Selanjutnya kita akan membahas Angkatan 66. Pada periode ini ditandai dengan terbitnya sebuah majalah sastra bernama Horizon. Majalah Horizon ini menjadi majalah sastra satu-satunya yang terbit di Indonesia, sehingga hampir seluruh halamannya berisi tulisan sastra. Sastrawan yang paling kala itu menganggap bahwa majalah Horizon menjadi standar perkembangan sastra di Indonesia, sekaligus menjadi sasaran tuntutan dalam adanya sebuah majalah sastra. Pada awal 70-an, seorang sastrawan wanita, Margaret T. mengumumkan bahwa novelnya dimuat dalam koran Kompas. Hal itu turut menjadi jaminan bagi lakunya suatu penerbitan untuk menerbitkan sebuah karya sastra. 7. Angkatan 80-an. Perkembangan karya sastra ditandai dengan banyaknya sastra yang menceritakan mengenai roman percintaan. Karya tersebut disebarluaskan melalui majalah dan penerbitan umum. Sastrawan yang paling menonjol pada kala itu adalah Mira dan Marga T. Karya sastra mereka populer dengan bentuk fiksi romantis dengan tokoh utamanya yaitu seorang wanita. Pada tahun 80-an, ini juga muncul sastra beraliran pop yang dipelopori oleh Hilman dengan serial sastranya yang berjudul Lupis. Angkatan reformasi hingga sekarang ditandai dengan munculnya banyak karya sastra seperti puisi, cerpen, maupun novel dengan berbagai genre dan tema. Tema yang paling sering digunakan adalah seputar reformasi sesuai dengan realitas sosial yang terjadi kala itu di masyarakat. Sekian, terima kasih. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.